Jujur, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya belajar 30 menit aja, langsung pengen rebahan, scrolling TikTok, nonton film-film, dan lain-lainnya. Dan aku jadi nggak jadi belajar. Kalian punya masalah yang kayak gitu juga, dan ngerasa langsung burn out. Kalau kalian punya masalah kayak gitu, tonton video ini sampai habis. Semuanya, kenalin aku Aca. Jadi di video kali ini aku bakal bikin konten sesuai thumbnail YouTube yaitu. Nah, kenapa sih aku kepikiran kayak gini? Karena menurutku masih banyak orang-orang yang mungkin gak tahu caranya untuk menyelesaikan masalah ini. But aku sudah mempunyai banyak banget solusi yang akan aku siapkan atau akan aku kasih tahu ke kalian di dalam video ini. Makanya tonton sampai habis ya. Aku tuh ngerti banget, pasti yang nonton video ini tuh banyak ngerasa kayak aku pengen ngeberesin ini, tugas ini, tapi akhir-akhirnya malah ke distraksi sama sosial media dan juga lain-lainnya. Oke, kita ke yang pertama, yaitu distraksi. Saat kalian ingin niat belajar, pastikan dulu kalian simpan yang bisa menghambat kalian atau ngedistract kalian. Contohnya seperti handphone. Menurutku, jika kalian memang belajarnya itu lewat buku aja, nggak pakai handphone, atau misalnya kayak pakai laptop, kalian simpan dulu handphonenya di suatu ruangan, atau kalian bisa titipin dulu di family kalian agar nggak diambil gitu sama kalian ketika kalian lagi belajar. Terus kalau misalnya aku belajar pakai handphone untuk lewat YouTube dan lainnya gimana? Nah, tips and trick distraksi yang pertama, kalian coba nonaktifin notifikasi di handphone kalian agar kalian tidak terdistraksi, atau aplikasinya kalian kunci. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mengunci aplikasi kalian, entah itu pengaturan atau kalian bisa download dulu di Play Store. Kedua adalah goals. Sebelum kalian belajar, tentuin dulu goalsnya kalian apa. Misalnya, ini jam segini aku mau belajar tentang kebiasaan baru selama 1 jam. Nah, setelah itu aku belajar, aku mau mengerjakan soal 5 saja. Nah, itu adalah goalsnya. Jika kalian tidak punya goals, kalian akan merasa bebas-bebas saja gitu untuk mengerjakan apapun yang kalian mau, dan kalian gak punya tujuan tertentu untuk belajar yang spesifik. Makanya sebelum belajar, kalian harus bikin dulu goals atau niatnya terlebih dahulu. Ketiga adalah terapin. Nah, aku tuh selalu belajar nerapin ini dulu. Jadi, ketika misalnya aku mau belajar soal-soal UTBK atau lain-lainnya, pelajaran sekolah, aku nggak ngerjain hal-hal yang mudah, hal-hal yang susah, tetapi aku satukan. Gak ada itu yang namanya soal-soal yang mudah dulu deh kerjainnya, soal-soal yang susah dulu deh kerjainnya. Nah, aku campurkan itu. Mengapa? Karena ketika kita ngerjain yang mudah, kita nggak ada rasa tentang untuk belajar. Kalau kita ngerjain yang susah, kita terlalu malas untuk mengerjakannya. And trick lainnya adalah membangun habit. Nah, sama semua apapun itu kebiasaan baik maupun buruk, mulai dari yang pertama adalah membangunnya. This and listen to me about that, and maybe kalian harus membangun belajar kalian. Misalnya, contohnya setiap hari selama 5 menit aku akan belajar. Nah, cobain dulu lah selama seminggu kalian untuk belajar, dipermudah dulu. Nanti setelah 1 minggu kemudiannya kalian bisa nambahin waktunya, dan menurut aku ini yang paling efektif, trik and trick untuk belajar. Kalau misalnya percuma aja kalian belajar seminggu sehari tapi 8 jam, nah menurutku itu percuma, karena nantinya kalian akan malas lagi untuk belajar karena ngerasa kayak susah nih karena ini 8 jam dan lain-lainnya. Jadi kalian akan malas untuk belajar. Nah, coba tips and trick yang sudah aku bilang tadi, yaitu setiap harinya cicil. Misalnya pagi ini aku mau belajar materi UTBK dan cuma 5 menit, nanti malam lanjut lagi 5 menit, dan menurut aku itu yang paling efektif daripada sehari tapi 8 jam belajarnya. Orang juga pernah ngerasain kegagalan untuk belajar.
seperti itu. Nah, aku pernah, karena aku melihat di YouTube gitu kayak jam belajarnya tuh lama banget, 9 jam, 8 jam, dan itu tuh merasa aku paling produktif, tapi ternyata itu yang membunuh semua caraku belajar. Dan menurutku ini yang paling efektif adalah menyicil harian untuk belajar. Selanjutnya adalah mental reset. Nah, kalian untuk belajar berjam-jam itu nggak harus langsung 8 jam tanpa istirahat, tapi kalian coba untuk misalnya setelah 1 jam belajar rest, istirahat, atau sekedar minum kopi and menikmati suasana dan lain-lainnya. Ini yang paling efektif juga biar kalian itu nggak ngerasa burnout. Kebanyakan orang merasa burnout itu karena mereka tidak pernah istirahat yang benar-benar istirahat. It's okay, istirahat beberapa jam juga, yang penting kalian belajar lagi, belajar istirahat, dan seperti itu adalah yang paling efektif karena nggak ngerasain burnout. Dan ketika kalian ngerasain burnout, kalian akan percuma belajar aja karena nggak akan masuk. Tips yang terakhir adalah mindset tanggung dikit lagi. Ketika kalian belajar dan ngerasa capek nih belajar kayak gini, coba tanamin di diri kalian untuk pakai mindset ini. Misalnya kayak tanggung nih 3 soal lagi deh. Nah, ketika kalian udah merasa seperti itu atau beberapa kali kemudian, itu bakalan keterusan untuk seperti itu. Misalnya hari ini niatnya belajar materi A, setelah mengerjakan A ngerasa kayak ini tanggung dikit lagi nih, bakal ngerasa pindah ke B, dan itu yang paling efektif. Guys, mungkin gitu aja video aku kali ini tentang tip and trick untuk belajar. Thank you for watching and see you.